Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubuan, hanya ada di Sekawan Channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita kisah misteri None Blande, penunggu pohon beringin di tengah hutan. Cerita ini diambil dari narasumber yang terpercaya yang tidak mau disebutkan namanya. Menurut beliau, cerita ini kejadiannya pada tanggal 19 tahun 1986 pada zaman dahulu di daerah Bandung. Pada saat itu terbangunlah ada seorang penjajah company yang mempunyai seorang putri. Dia sangat cantik dan sangat mempesona. Banyak dari karangan pribumi yang mencintainya. Dan sayangnya, dengan kekejaman ayahnya yang bernama Fidarwis Menir Paihoten itu yang sangat kejam pada penduduk pribumi. Seseharinya dia menjajah, memeras hasil panen dari masyarakat, sampai-sampai yang tidak mau membayar upeti kepada dia sampai dibunuh, disiksa oleh si menir tersebut. Dan sebenarnya si None Blande ini memperhatikan setiap hari sampai dia tak tega melihat masyarakat pribumi yang diperas terus-menerus oleh bapaknya. Dengan 3 centeng yang disewa oleh si menir tersebut, dia berkeliling melihat-lihat dari penduduk sekitar. Namun ada seorang pemuda, jawara pemuda yang bernama Hendrik yang mencintai si None Blande tersebut. Pertemuan pertama kali dia di kebun ente. Si None Blande ini lagi berjalan menyaiki kuda dan kereta kencananya dengan seorang kusir pengawal dari bapaknya. Seorang warga pribumi, pemuda pribumi tersebut, beliau lagi membawa dagangan dengan ibunya. Tiba-tiba di tengah jalan ketemulah si None Blande tersebut dengan Hendrik. Dengan secara tiba-tiba Hendrik pun ditabrak oleh si kereta kencana tersebut. Namun dengan kebaikan dari si None Blande tersebut, turunlah dan meminta maaf kepada Hendrik dan ibunya. Pak,
Awas Pak, tuh ada orang Pak. Nanti ketabrak Pak, pelan Pak, pelan. Alah, biarkan. Dia hanyalah warga pribumi yang tidak tahu diri lewat sini. Seharusnya dia menghormat kepada kita, None. Nggak usah begitu Pak, tetap kita harus menghormati. Tuh kan? Ketabrak kan? Alah, Bapak ini. Sudah Pak, berhenti aja kursi itunya, keretanya. Baiklah, None. Atas permintaan None. Lalu berhentilah si noni Belanda tersebut dengan kusirnya. Menarik kuda tersebut. Lalu si noni tersebut meminta maaf kepada Hendrik dan ibunya. Walala, Mas, maaf ya atas kejadian tadi. Sampai Mas dagangannya berjatuhan. Sudah leh, saya ganti. Maaf juga ya Bu atas kelancangan kusir saya. Kamu, dasar Belanda jahanam, memeras warga pribumi, dan tidak tahu malu berada di tempat kami, menjajah dan memeras hasil bumi panen kami. Hai Henry, jangan bilang seperti itu. Biarkan. Mungkin dia kan sudah minta maaf. Wajib dimaafkan dong. Iya deh Bu, kalau begitu ya udah nggak apa-apa None. Kalau misalnya ini kamu beda dengan yang lain None. Kamu baik. Ya udah Mas, aku ganti. Berapa daganganmu yang hancur atau saya borong deh semuanya. Lalu Hendrik menolaknya dan lalu bergegas pergi berpamitan kepada si noni tersebut. Lalu pulanglah si noni tersebut ke rumahnya. Berhubung noni tersebut menaruh hati pada Hendrik, dan terus kepikiran kepadanya. Terkadang dia pun senyum sendiri, tertawa sendiri kalau lagi teringat dengan Mas Hendrik tersebut. Dan tak sadar disitulah awal bencana dia, dan selalu diintip oleh bapaknya. Lalu beliau saking penasarannya, si noni tersebut mengajak kusirnya kembali untuk mencari si Hendrik tersebut. Tak selang berapa lama dia langsung bergegas jalan. Pak Kusir, tolong antar saya ya untuk mengelilingi kampung ini lagi. Hitung-hitung cari angin segar lah. Aku penat di rumah terus Pak. Baiklah, ayo Non, kita berangkat. Selang beberapa lama kemudian, dia pun bertemu di hutan yang dilintasi kemarin dengan wajah berseri-seri. Si noni tersebut menemui si Hendrik tersebut dan ibunya. Namun yang menjadi bingungnya, si kusir tersebut seolah-olah mengamati, mengintai apa gerak-gerik si noni tersebut bersama Hendrik, karena beliau sudah disuruh oleh si menir tersebut.
dan seakan-akan melaporkan kepada bapaknya. Bapak berhenti Pak, aku menemui Henry. Baiklah, Non. Pak Hendrik mengerem kereta tersebut. Padahal dalam hatinya Pak Hendrik bergerutu, awas Non, saya dilaporkan kepada ayahandamu. Ngapain bergaul dengan anak pribumi yang tidak jelas asal usulnya? Pak Hendrik bergerutu di dalam hatinya. Seolah dia tidak mau si nenek tersebut bergaul dengan warga pribumi. Lalu mereka pun bergegas ngobrol dan berjalan-jalan di hutan sekitar, bercengkraman dan berbincang-bincang seolah menaruh hati kepada si Henrik tersebut. Begitupun si Henrik kepada si none tersebut, sama-sama dengan menaruh hati. Dan tak selang singkat cerita, dan tak beberapa lama kemudian mereka pun bergegas pulang ke rumahnya kembali. Dan si kusir tersebut melaporkan kepada sang menir, dan lalu bapaknya pun memarahi si nonim tersebut. Lapor Menir. Si None ini sekarang dia sudah bergaul dengan warga pribumi. Seakan dia menaruh hati kepada warga pribumi tersebut yang bernama Henry. Ah, kamu yang benar. Benar. Aku yang setiap hari mengantarkan dia. Kalau begitu, kapan ada jadwal lagi dia keliling, nanti saya ikutin dari belakang. Kamu lapor ke saya, ha? Siap Menir, kalau begitu. Singkat cerita, tak selang beberapa hari kemudian, lalu si Menir tersebut mengintai langsung dan mengikuti si None tersebut. Dan benar sekali bertemulah Henry di kebun teh dengan si None tersebut. Nah, itu Menir, mereka lagi bercengkraman kayaknya. Hei warga pribumi, kamu apakan anakku? Jangan kau pengaruhi dengan lagu-lagu bullshit yang kamu itu kan. Tidak Menir, saya cuma berteman. Tidak boleh. Hei para juara-juara, aku tangkap dia. Papa, jangan ditangkap, dia adalah temanku. Jangan Bapak, jangan. Sambil meronta dan menangis, si none tersebut meminta tolong kepada ayahnya jangan sampai menangkap si Henry tersebut. Namun tidak dihiraukan oleh si menir tersebut, dan lalu ibunya dan si Henry pun ditangkap dan dipenjarakan di penjara bawah tanah oleh si menir tersebut. Dan tak lama selang kemudian ada salah satu warga yang melihat si Henrik ditangkap dan seolah-olah tidak terima warga pribumi tersebut yang ditangkap, dan lalu memberontak dan membantai para menir-menir di sana. Dan si none tersebut pun meninggal karena tertembak oleh ayahandanya pada waktu mau menembak si Henry tersebut.
dan lalu runtuhlah bangunan rumah Belanda tersebut dan sekarang sampai terbengkalai. 100 tahun kemudian hanya tersisa puing-puingnya doang dan ditandai oleh pohon beringin besar yang berada dan dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang berada di tempat tersebut. Namun yang sekarang, di zaman sekarang ini, masih ada hantu nenek Belanda tersebut, seolah-olah dia menunggu sambil membawa payungnya, memegang payung di pohon beringin tersebut. Tempat tersebut menjadi angker, menyeramkan. Setiap kali badai yang lewat, pasti dia menghantui warga sekitar. Tak selang beberapa lama, adalah tukang ojek online yang melintas di jalan tersebut. Namun benar sekali, hatinya itu tidak karuan pas waktu dia berjalan di jalan tersebut dan dia ketemu dengan hantu tersebut. Alah, aku mendapat orderan jauh banget ini. Kenapa aku masuk ke hutan-hutan ini ya? Alah, seram sekali lagi. Wah, kok di depan ada cewek pakai payung ya? Seolah-olah dia pakai gaun Belanda. Apa itu hantu? Lalu motornya pun mati seketika di tempat tersebut. Lalu hantu none Belanda pun seolah menatap tajam kepada si Grab tersebut, menyampaikan, Waduh, menyeramkan sekali nih. Lah, kok kakinya nggak napak ya? Aduh, hantu ini hantu. lalu tuh Grab tersebut pun kabur terbirit-birit, mendorong motornya. Tak selang berapa setengah jam kemudian, motornya pun hidup kembali dan lalu dia cabut dan bertemu seorang warga yang berada di sana. Lalu ngobrol lah dia dengan warga tersebut. Aduh, kenapa dek? Itu pak, di pohon beringin yang di jalan sana ada sosok kayak none Belanda yang lagi berdiri. Itu memang hantu none Belanda deh. Dari zaman dahulu dia penasaran dan dibunuh oleh bapaknya karena tidak direstui cintanya dengan warga penduduk di sini deh. Makanya dia bergandengan seolah-olah dia menunggu di pohon tersebut. Oh begitu ya pak? Iya, tapi kamu nggak kenapa-napa kan? Enggak. Ya udah, jalan aja dek. Iya deh pak. Selang beberapa lama kemudian, ada lagi seorang pedagang yang melintasi hutan tersebut. Lalu dia bertemu kembali dengan sosok none tersebut. Lalu dagangannya pun hancur karena ketakutan, mendorong gerobaknya yang tak karuan di jalan tersebut. Singkat cerita, dia pun melaporkan kepada Pak Kiai karena seringkali berulang-ulang mengganggu di tempat tersebut.
Warga sekitar pun sudah mulai rame dan sangat terganggu dengan adanya makhluk tersebut. Dan lalu pun berbondong-bondong mendatangi Pak Kiai di daerah tersebut. Tersebutlah namanya Pak Imam yang melaporkan ke Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Tumben nih Pak Imam, ada apa nih? Ini Pak, banyak sekali kejadian yang berada di hutan tersebut. Dari dulu kan hutan tersebut itu memang sangat angker yang dihuni oleh si Nona Belanda tersebut. Nah sekarang kalau bisa kita sempurnakan aja Pak, kasihan karena sudah banyak warga kita yang diganggu oleh hantu tersebut. Kalau begitu baiklah Pak, kapan kita ini Pak, kira-kira? Pak Imam berkata kepada Pak Kiai. Lalu mereka pun bersiap-siap ke hutan Saat itu pukul menunjukkan habis Isya setengah 19.30. Mereka pun berbondong-bondong membawa colen. Memang di hutan tersebut sangatlah terkesan angker dan sudah menusuk aura-aura mistis yang berada di sana. Benar sekali, tak selang beberapa lama kemudian Pak Kiai pun membacakan doa. Sosok Nona Belanda pun yang berada di situ langsung muncul seketika. Sebagian masyarakat, warga tersebut, semuanya melihat adanya sosok tersebut. Ada yang mau, ada yang lari, dan ada yang tidak. Dan tetapi Pak Imam dan Pak Kiai tersebut meyakinkan kepada warga masyarakat tersebut agar jangan lari, karena bagaimanapun dia adalah arwah penasaran di zaman dahulu. Dan Pak Kiai pun akan menyempurnakan rohnya biar dia tenang di alamnya, jangan sampai bergentayangan dan mengganggu masyarakat di sini lagi. Lalu Pak Imam dan Pak Kiai berbincang akan merencanakan sesuatu. Bagaimana ini Pak? Udah, Pak Imam tanya aja. Nona Belandanya nggak apa-apa tuh Pak. Ya nggak apa-apa, sok aja tanya dia gimana. Assalamualaikum. Hei, Rijal Goib. None, apakah kamu mendengar saya? Sebenarnya ada apa kamu mengganggu masyarakat di sini? Apakah masih ada waktu? Penasaran dengan dari cerita zaman dahulu itu? Waalaikumsalam. Sebenarnya saya tidak mengganggu Pak. Hanya saya mengenang dari zaman dahulu pas lagi jaya-jayanya kami di sini. Dan saya mengenang bahwa sosok Hendrik yang dibunuh oleh bapak saya di sini. Dan saya pun sebenarnya terjebak di alam panah ini Pak. Dan saya meminta tolong kepada Bapak dan Pak Kiai untuk menyempurnakan arwah saya. Biar saya tenang dan bisa bertemu dengan Hendrik di alam sana Pak. Biarkan keluarga kami yang tidak itu, yang penting saya tidak, wataknya tidak sama dengan watak mereka. Begitu Pak. Baiklah, kalau memang itu mau None, tapi janji None jangan ini lagi ya. Silakan Pak Kiai. Iya Pak, saya janji. Singkat cerita, Pak Kiai pun lalu membacakan mantra dan doa-doa ke si Nona tersebut. Tak selang beberapa lama angin pun berhembus kencang dan suara-suara anjing hutan pun melolong. Au! Seolah-olah menjambut aura mistis yang berada di sana.
Dan Pak Imam dan Pak Kiai langsung berlanjut mendoakan dia. Dan tak selang beberapa lama kemudian ada sekilatan cahaya ke badan si Noni tersebut. Lalu si Noni tersebut pun menghilang, raib entah kemana. Dan tak selang beberapa menit kemudian pun si Noni tersebut pun muncul kembali dengan berganti baju dan wajah berseri-seri. Dan seolah dia menyatakan terima kasih bahwa dia udah tenang di sana. Dan tidak ada lagi mengganggu warga sekitar. Begitulah akhir dari cerita ini. Semoga kalian suka dan terhibur dengan cerita-cerita kami yang berada di Pat Sekawan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.